Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Jubir Hasto, yakni Guntur Romli, ini dirujak balik habis-habisan di hadapan publik ya. Langsung live di TV ya. Ya, Guntur Romli ini selalu berkuar-kuara. Hasto dan Koni punya bukti. Lah terus presenter dan juga Bang Ade Armando itu menskakmat balik. Ya bukti itu ya harus diperlihatkan, jangan cuma omon-omon saja. Atau hal tersebut hanya untuk tawar-menawar supaya Hasto nggak tersangka seperti itu ya. Sampai-sampai Guntur Romli itu kehabisan kata-kata ya dalam menjawab ya. Nah seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Dalam konteks perlawanan ya terhadap kriminalisasi politik, maka Mas Hasto juga memiliki cara untuk melakukan perlawanan. Termasuk dan dalam konteks pemberantasan korupsi, tadi saya menyampaikan ketika kasus korupsi itu hanya tebang pilih ya, hanya tajam kepada PDI Perjuangan, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan fakta hukum itu nggak ada. Nah, tapi tumpul kepada yang lain, maka waktunya kita bisa bongkar-bongkaran kasus korupsi yang benar-benar melibatkan pejabat negara. Ini skandal pejabat nih mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya? Kasus nggak ada kaitan korupsi, sama keluarga. Penyalahgunaan kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya bukan. PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Tapi kita mau fokus benar-benar kalau ini adalah serangan politik, maka ini kita akan bisa melakukan perlawanan politik. Kemudian kalau ini isu hukum, kita juga bisa melakukan perlawanan hukum. Dan itu semuanya Dan itu semuanya terkait dengan kasus hukum yang pembuktiannya PDI Perjuangan punya. Bukti-bukti itu ada di Mas Hasto. Kemudian juga videonya juga ada di Mas Hasto. Lebih dari satu kasus. Ya, dan itu juga beberapa dokumen juga dititipkan kepada Ibu Koni waktu Ibu Koni datang ke Indonesia kemudian kembali ke Rusia. Karena pengalaman ketika Mas Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi, ya. Ternyata juga di situ ada stafnya yang namanya Mas Kusnadi juga dikriminalisasi, diancam, diperiksa dengan mengelabui, dirampas barang-barangnya tanpa ada yang namanya surat penyelidikan terhadap Mas Kusnadi. Maka Mas Hasto waktu itu udah bilang, wah kalau seperti ini caranya, maka beberapa dokumen yang benar-benar dianggap penting ya itu diselamatkan, dititipkan kepada Ibu Koni dan dibawa ke Rusia. Dan di antara dokumen-dokumen itu ada yang menjadi bahan untuk nantilah video-video itu yang akan dirilis ya, yang bisa membuka skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang. Makanya bisa disebutkan ini lebih video seperti kemarin besar daripada kasus Watergate yang ada di Amerika. Ini kan Watergate itu kan kasus bagaimana penyalahgunaan penyadapan kasus hukum untuk membunuh lawan politik. Nah kira-kira juga ini menjelang pemilu maksudnya. Waktu itu ya, kan Watergate menjelang pemilu. Pemilu kok ya itu saja. Kita konteksnya adalah pemilu, Pilpres kemarin juga pemilu dan Pilpres. Kemudian setelahnya dalam konteks juga adalah Pilkada dan juga sebelum-sebelumnya bagaimana alat hukum itu dipakai untuk mengkudeta pimpinan partai politik yang menjadi umum. Iya. Kalau pemilu kenapa kemarin waktu MK tidak dikeluarkan misalnya? Nah, sebagian katakanlah tidak semuanya. Itu kan tidak terkait dengan yang ada di MK, ya kan? Ya ini kan terkait dengan hal-hal yang lebih besar dari situ, ya Mas ya. Bukan soal MK yang ada di bukti-bukti itu bukan kasus pemilunya ya, tapi bagaimana kekuasaan dan sebagainya itu dipakai untuk pemenangan misalnya. Itu juga akan nanti muncul itu Mas. Maka dia ada mau sampaikan sesuatu. Jadi ada berapa kasus kalau disebutkan? Lebih dari satu kasus pasti? Iya pasti lebih dari 5 kasus? Ya 5 kasus lebih itu. Lebih dari 5 kasus bahkan ini luar biasa ini. Pada ketawa videonya puluhan. Mas Adi ada mau sampaikan sesuatu? Nanti ini akan ditayangkan di channelnya Refli Harun. Anda percaya dengan itu? Anda nggak percaya? Lah
kalau itu dinyatakan oleh Mas Hasto sendiri, oleh Bu Kony, oleh sekarang Guntur Romli, ya saya harus percaya dong. Oke. Kan orang yang mengatakannya adalah orang yang mengatakan kami punya bukti-bukti tersebut. Kami sudah buat video-video tersebut. Justru saya sebagai warga negara dan saya rasa kita semua, bahkan penonton televisi, itu mau menunggu sekarang. Itu adalah sebuah informasi yang sangat penting. Bahkan Bu Kony kan menyebutnya sebagai bom waktu akan meledak. Ya saya kan nggak punya urusan sama orang-orang yang tadi akan diangkat oleh Mas Hasto dan Bu Kony ini kan. Maksud saya gini, yang korup kan bukan kita, bukan Anda, bukan kita semua di sini. Yang korup saya nggak tahu siapa karena belum disebut. Ya, tapi taruhlah dia bilang ada pejabat-pejabat selama ini yang skandal-skandalnya itu akan diungkapkan. Ya bagus dong. Memang pertanyaan saya adalah seperti Anda tadi ya. Bukannya seharusnya disampaikan lebih awal. Kalau memang Anda udah punya bukti-bukti korupsi, kenapa baru sekarang? Ya, kalau ini terjadinya misalnya bukan tahun 2024, tapi 2023, 2022, ya diungkapkanlah. Mestinya semua indikasi korupsi itu dibongkar. Saya kasih contoh nih, kenapa misalnya sekarang kita tadi dikatakan KPK tiba-tiba sprint nih isu Harun Masiku. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun. Koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu tapi nggak bisa. Saya duga ya. Saya duga ini antara lain ada kaitannya dengan mantan ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Ya, saya duga. Dia udah bersalah kan, dia mundur. Diberhentikan ya. Oh, dia tersangka sekarang. Jadi ini selama 4 tahun, teman-teman KPK itu ingin segera membongkarnya. Karena mereka merasa punya informasi yang cukup. Bahwa something terribly wrong terjadi nih dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak tahun 2020, lagi-lagi koreksi saya kalau salah. Memang nama Hasto sudah disebut. Apakah sebagai tersangka, apakah terlibat, apakah pemeran, saya nggak tahu ya. Cuman sudah bahkan jadi maksudnya waktu itu diintervensi oleh PDI Perjuangan. Tapi tadi disebutkan. Saya nggak bilang ada intervensi dari PDIP. Ada kecurigaan ke sana. Tapi saya sebutkan. Saya tidak ya. Logikanya maksud juga tadi disebutkan. Kalau seandainya Mas Hasto sebagai sekjen pada waktu itu yang berkuasa, ya kan? Pada waktu kan 5 tahun lalu sebelum pemerintah sekarang berkuasa, nggak akan ada kasus Harun Masiku itu gimana penjelasannya? Setuju, saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut dari tahun 2020 sampai 2024 ya pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, ya Firly Bahurinya diganti, ketua yang baru dan kemudian PDIP-nya sendiri tidak menjadi sebuah partai dominan. Ya, tiba-tiba sprint. Dan itu menurut saya ya biasa-biasa aja. Selama ini ditahan-tahan, begitu dikasih kesempatan sprint. Ya. Kalau Anda tanya ke saya, menurut saya Pak Hasto salah nggak? Saya sih percaya dia salah. Tapi kan saya percaya, belum tentu benar. Kok bisa percaya dari mana? Karena tadi dari 2020 sudah disebut, ya. Sekarang KPK pun dengan sangat percaya diri bilang bahwa dia, Pak Hasto, kami nyatakan sebagai tersangka, ya. Artinya mereka sudah punya cukup bukti nih untuk mengatakan bahwa Pak Hasto tersangka. Karena itu saya percaya. Saya nggak mau skeptis dengan apa yang dikatakan oleh KPK dong. Jadi data-datanya cukup untuk membuat kita percaya Pak Hasto bersalah. Nah, saya kembali ke pertanyaan Anda. Jadi memang data-data itu bahaya kalau ditutup-tutupi. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu sebetulnya kurang tepat. Bahwa beliau itu selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti korupsi oleh para pejabat. Dari mana ke mana saya nggak tahu. Tapi dia mengumpulkan data-data mengenai pejabat yang korup atau yang melanggar hukum. Tapi dia diamkan. Nah sekarang ketika kasus dia sendiri lagi rame. Kemudian dia bilang bahwa saya akan bongkar nih. Ya. Menurut saya itu nggak pantas. Seharusnya nggak pantas dalam arti begini. Kalau Anda memang punya data-data itu yang sangat kuat, yang seperti bom waktu, yang akan mengguncangkan Indonesia, ya, artinya itu adalah informasi-informasi besar, bukan informasi yang receh-receh, bukan informasi yang nggak penting. Ini pasti penting, pasti menyangkut nama-nama orang terkemuka,
Nah, kenapa itu selama ini Anda tutup-tutupi? Dan kemudian bahkan saya sampai bertanya, betul nggak kalau Anda menutup-nutupi informasi mengenai korupsi, ya, dan Anda dengan sengaja menyembunyikannya di bawah meja, di bawah tempat tidur dan seterusnya, Anda turut bersalah dalam tindak korupsi tersebut. Saya kasih bayangan nih, kalau saja yang nanti akan diungkapkan oleh Pak Hasto adalah sebuah korupsi yang dilakukan oleh pejabat X pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu, dan informasi tersebut dengan rapih ditutup oleh Pak Hasto sampai tidak diketahui oleh publik, dan baru sekarang dia ungkapkan bahwa pejabat X itu pada 2022 sebetulnya memperoleh gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah. Menurut saya harusnya tahun 2022 itu diungkap kepada publik bahwa saya punya informasi nih mengenai Pak Ade Armando yang terima 50 miliar. Jika tidak diungkap dan baru diungkap sekarang ketika ada kasus, maka menurut saya mungkin salah nih. Ahli hukum lebih harus bicara di sini. Kalau itu dia diamkan, dia akan bisa masuk dalam kategori orang yang terlibat di dalam menyembunyikan informasi korupsi, dan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam undang-undang korupsi. Nah, jadi saya ingin katakan begini. Saya sih sangat gembira kalau Pak Hasto, Bu Kony sampai berani untuk membongkar ini. Karena memang perang melawan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu sangat berat. Jadi kalau ada orang-orang yang berani membongkar, maka kita akan menemukan, oh si Pak ini ternyata korup, si Pak ini ternyata korup, partai ini ternyata korup. Ya. Maka itu akan menimbulkan pengetahuan publik tentang betapa buruknya korupsi dan bisa menimbulkan efek jerah buat siapapun yang ingin melakukan korupsi di Indonesia. Jadi saya sih termasuk orang yang menunggu sekali nih, tolong dong Pak Hasto segera umumkan kepada publik. Ya. Tolong dong Bu Kony, jangan ditutup-tutup.